tidak begitu apa maksimum ya. Oke, sekarang suara saya bagaimana? Oke, bagaimana suara saya sekarang? Lebih jelas ya? Jelas, Pak. Oke, oke ya. Oke, ini saya nonaktifin dulu ya yang sebelumnya. Oke ya, ada Cynthia Eka. Silahkan teman-teman yang lain diminta untuk join dulu ya di Google Meet ini ya. Oke. Nah ini teman-teman kalau laptop pernah kehujanan, oke untuk segera mengecek ya, biasanya kamera atau port USB ya, atau mungkin mic ya, dicek ya. Oh, kualitinya ya. Harus dicek juga ternyata ya. Oke, oke. Oke, sebentar ya. Sambil nunggu yang lain ya, sekitar 3 menit lagi kita akan mulai. Tentang materinya adalah generalisasi ya, atau kita sebut dengan inheritance ya.
Oke ya, coba kita sekarang pelajari tentang kemarin itu inheritance ya. Nah, di inheritance di sini dia, oke, misal kita punya suatu kelas ya, ada kelas student atau kelas misalkan namanya adalah kelas mahasiswa, begitu ya. Lalu, nah, sudah tampak ya munculnya. Oke. Nah, kelas mahasiswa di sini ya akan kita perluas ya. Ada mahasiswa sistem informasi ya di jurusannya.
atau mahasiswa manajemen informatika, atau mahasiswa manajemen telekomunikasi, atau mungkin mahasiswa ekonomi, dan yang lain ya. Oke, jadi pewarisan di sini dia intinya adalah mewariskan karakter ya, atau mungkin sifat atau behavior ya, baik itu atribut atau mungkin behavior itu proses ya, metode ya, dari induk kelas ke subkelas ya. Nah, nanti yang bisa diturunkan yakni atau mungkin diakses oleh subkelas, oke, semua metode atau atribut dengan modifier, oke, protected ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan mengenal istilah ada modifier protected ya, yang bisa diakses oleh subkelas ya, seperti itu. Oke. Nah, kata kunci berikutnya adalah selain protected ada istilah super, lalu ada mungkin extends ya. Nanti juga bisa ke implements ya. Ada lagi abstract ya, atau mungkin abstract class ya, ada final. Kalau final class atau mungkin final method itu tidak bisa diperluas ya. Nah, pewarisan seperti ini dia ya. Beberapa konsep yang harus teman-teman pahami ya. Oke, contoh yang sangat sederhana, mahasiswa bisa kita perluas, yakni ada mahasiswa sistem informasi ya, atau mungkin mahasiswa jurusan lainnya. Oke. Coba kita deskripsikan dulu ya, langsung ke kode program. Misalnya adalah privat, di sini ada string name ya, nama seperti itu ya. Oke, lalu yang harus ya, dituliskan untuk metode pada induk kelas yakni adalah harus memiliki metode konstruktor yang default ya. Nah, ini sebenarnya ditulis nggak ditulis, sudah dibuat ya. Tapi pada konsep pewarisan harus kita tuliskan ya. Oke, lalu kita misalkan lakukan polymorphisme overloading, oke, yakni memperbanyak ya nama metode, oke, memperbanyak metode, oke, dengan yang membedakan adalah parameternya ya. Misalkan di sini ada string name dan ada string nama ya, seperti ini ya. Oke, this dot name sama dengan name, oke. This dot nama sama dengan nama ya. Oke. Setelah kita mendeskripsikan yang sederhana seperti ini ya, lalu kita misalkan beri tambahan ya. Misalnya tambahan metodenya yakni adalah protected void info mahasiswa ya. Oke, ini contoh ya. Misalkan di sini system.out.println, oke. Nah, di sini misalkan nim ya, nimnya nim mahasiswa sama dengan nim, atau mungkin kita bisa berikan this ya, .nim. Lalu yang berikutnya adalah nama. Oke. Nah, nama mahasiswa sama dengan nama ya, atau this.nama ya. Oke ya. Berawal dari yang sangat sederhana seperti ini ya. Lalu ada kelas turunan ya. Kelas turunan. Oke. Kita bikin misalkan public kelas mahasiswa sistem informasi ya, informasi. Perhatikan kata kuncinya ditulis ya, extends ya. Jadi mengacu ya, memperluas dari kelas mahasiswa. Nah, ya seperti ini. Nah, inilah gunanya salah satu adanya pewarisan ya. Tapi ini masih di konsep yang sangat umum ya, sangat sederhana. Yakni kita bisa mengoptimalkan penggunaan memori ya, karena untuk pemrograman Java, sangat kental dengan istilah boros ya, memori ya, karena setiap objek yang kita buat ya, setiap metode yang kita buat itu adalah
konsumsi memori ya sudah nambah dia. Nah, karena itu kita nanti akan bermain ya, kapan kita gunakan abstract class, kapan kita gunakan final ya. Oke, sampai juga kita akan mengontrol atribut atau metode mana yang boleh diakses oleh subkelasnya ya, seperti itu ya. Oke. Ya, tadi di YouTube kurang ini ya, maksimum ya. Mic saya ternyata kena ya. Oke, kurang maksimum ya. Jadi pernah dulu itu kena apa tuh air ya, kehujanan ya. Oke, oh ada yang hadir ya, Nadia. Ya, silahkan hadir ya. Selamat hadir ya, Nadia. Oke ya, sekali lagi yang baru hadir, kita akan membahas tentang pewarisan ya. Ada lagi Faiz, oke silakan ya. Yang lain, nah mahasiswa ini akan kita generalisasi ya atau spesifikkan ya, atau kita ibaratnya wariskan ke subkelasnya ya. Ada mahasiswa, di subkelasnya nanti ada mahasiswa sistem informasi, ada mahasiswa telekomunikasi, ada mahasiswa manajemen, dan sebagainya ya. Nah, kata kunci ya yang terkait dengan pewarisan yakni adalah berikut ya. Ini protected untuk modifiernya ya, bisa juga final ya. Ini juga sama ya. Sedangkan untuk extends ya, dia akan memperluas dari suatu kelas berbeda dengan implements ya. Implements akan memperluas dari interface. Apa interface? Mirip seperti kelas tapi tidak ada objeknya ya. Tidak bisa kita buat atau tidak bisa kita lakukan instansiasi ya objek pada interface ya. Oke, bisa menggunakan suatu kelas mengimplement suatu interface ya, nanti kita sebut dengan anonim inner type ya. Tapi itu nanti dulu ya. Oke, jadi mewariskan suatu induk kelas ke subkelas. Apa yang diwariskan? Semua atribut ya atau semua metode ya dengan modifier protected ya. Oke, sehingga kelas lain tidak bisa mengakses. Nah, di sini ada kelas turunan, namanya adalah mahasiswa sistem informasi ya, extend ke mahasiswa, oke. Nah, lalu di kelas anak ini ya, kita tidak perlu menuliskan lagi, misalkan privat string name ya, nama jurusan. Nah, oke. Nah, ini kan sudah ada tadi ya, untuk name dan nama sudah ada yang paling atas ya, yakni di induk kelas. Jadi tanpa menuliskan lagi name dan nama ya, cukup jurusannya apa ya, dan atribut lainnya ya. Misalkan kalau mahasiswa sistem informasi, misalkan jumlah SKS-nya ya, terus apa lagi ya, jumlah SKS, mungkin tahun angkatan ya, semester berapa dan yang lain ya. Nah, setelah ini kita tulis konstruktor ya, yakni public mahasiswa sistem informasi, oke. Nah, seperti ini. Nah, kita menuliskan di sini ada string name, string nama, dan string jurusan ya. Oke, coba kita ini dulu. Dan string jurusan ya. Oke. String jurusan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya. Nah, kita cara mengeset parameter name ya dan nama di sini. Oke. Ngesetkan dengan yang ada di induk kelas ya. Jadi kita gunakan keyword ya, kata kunci super. Nah, ya. Super name dan nama ya. Artinya perlakukan ya mengeset ya atribut name dan nama dari parameter name dan nama di sini sesuai yang
ada di induk kelas. Nah, di induk kelas ada ini ya, name ya dan nama ya. Jadi nanti dia akan mengacu ke operasinya mirip seperti ini ya. Karena kita gunakan kata kunci super ya. Setelah itu baru menuliskan this.jurusan sama dengan jurusan. Oke. Nah, sekali lagi di kelas anak ini tanpa harus kita tulis lagi name dan nama ya. Karena sudah ada ya di induk kelas ya. Nah, setelah itu misalkan kita akses ya, lakukan polymorphisme overriding ya pada protected info mahasiswa ya. Misalkan di sini public void info MHS. Nah ya. Oke. Oke, ini dia namanya perhatikan ya, info MHS ya. Sama dengan yang ada di sini ya, void info MHS ya. Nah, kita tulis protected ya di kelas mahasiswa sebagai induk kelas ya agar bisa diakses oleh subkelas ya. Ya. Nah, ini pun sama. Ini nih ada semacam anotasi ya, sebenarnya adalah override ya, overrides method ya, seperti ini ya. Nggak ditulis pun nggak apa-apa ya. Ini hanya untuk menekankan saja ya. Nah, di sini teman-teman ya bisa menuliskan sistem out penilaian lagi nama dan NIM-nya atau cukup kita katakan super.info.mhs. Oke. Jadi akan menuliskan NIM sama dengan nama sama dengan ya. Oke, lalu kita menambahkan tambahannya di sini yakni adalah system.out.println ya. Misalkan di sini ya, jurusan ya. Oke, ada yang baru hadir? Tidak ada ya. Oke. Jurusan sama dengan plus jurusan. Oke. Bagaimana sekarang cara kita mengaksesnya ya? Bisa kita bikin satu kelas baru, public kelas pewarisan misalkan ya, pewarisan. Oke. Public static void main, ini metode utama ya, harus kita tulis agar bisa dilakukan eksekusi ya dan kompilasi. Sini ada string misalkan Java study group ya, atau mungkin argumen, bebas ya, arguments bebas ya. Jadi perhatikan di sini mahasiswa misalkan X sama dengan new mahasiswa ya. Bisa seperti ini dia ya. Yakni di sini dia NIM-nya 111, namanya misalkan adalah siapa? Angling Dharma ya, seperti ini. Lalu kita bilang x.info.mhs. Oke ya. Nah, bagaimana dengan mahasiswa sistem informasi? Nah, sama juga ya. Mahasiswa sistem informasi ya. Misalkan di sini adalah XY sama dengan new mahasiswa sistem informasi ya. Seperti ini dia. NIM-nya 222, namanya misalkan Raden Kian Santang ya. Santang. Jurusannya adalah apa? Jurusannya manajemen tenaga dalam. Ini contoh ya. Tenaga dalam seperti ini ya. Oke. Setelah itu y.info.mhs ya. Di sini kita tidak tampak ya, sama seperti biasanya ya, lakukan instansiasi, lalu kita calling method, udah ya, selesai. Oke, nah, kalau kita sekarang tulis ya, mahasiswa berikutnya, yakni mahasiswa Z sama dengan new mahasiswa sistem. Nah, ini ya,
informasi. Apakah bisa? Nah, ini yang baru ya di sini ya. 333. Sekarang namanya adalah Senopati ya. Senopati A misalkan ya. Oke. Jurusannya adalah ilmu pencak Oke. Di sini kita katakan z.info.mhs. Nah, di sini ya baru terlihat ya. Jadi mahasiswa ya kelas induk bisa dilakukan instansiasi induk ya. Di sini pun sama mahasiswa selaku super kelas ya bisa kita lakukan instansiasi ke subkelasnya ya. Ini tidak berlaku sebaliknya ya. Misalkan nanti ada mahasiswa sistem informasi A sama dengan new mahasiswa. Nah, itu tidak bisa ya, tidak boleh ya. Oke ya, silakan. Dari seperti ini ya. Kita ulangi lagi. Ada suatu super kelas, ini sangat sederhana ya. Ada kelas mahasiswa, lalu memiliki atribut name, nama ya dengan modifier privat. Lalu ada protected. Nah, void info mahasiswa ya. Oke, lalu di sini isinya sistem out println ya, name, nama ya. Setelah itu ada kita sebut dengan metode konstruktor default ya. Setiap kelas pasti akan memiliki metode default sendiri ya. Oke. Oke, Fahsa, selamat datang ya, pelajar ya. Oke. Nah, lalu kita lakukan polymorphisme overloading ya. Ini namanya adalah polymorphisme ya overloading method ya. Apa maksudnya overloading? Artinya nama metodenya sama ya, namun ya, jadi kita membuat metode lagi ya, metode baru dengan nama metode yang sama ya. Di sini konstruktor, maka bisa ya konstruktor ya di kelas yang sama ya. Apa yang membedakan ya? Kalau di sini tanpa ada konstruktor, di sini kita tanpa ada parameter, di sini memiliki parameter ya, nim dan nama ya, seperti ini ya. Oke, contoh misalkan kita perluas lagi ya, ada metode overloadingnya misalkan public mahasiswa, oke, memiliki misalkan string name. Nah, seperti ini ya. Oke, this dot name sama dengan name. Oke. Lalu untuk namanya bagaimana? This dot nama sama dengan misalnya adalah default. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini dia nama metodenya sama ya. Jadi ada 3 metode konstruktor public mahasiswa. Oke. Ini pun sama public mahasiswa. Oke, ini juga public mahasiswa ya. Yang membedakan adalah di sini tanpa parameter, sedangkan di sini ada parameter 2 ya, name dan nama, dan satu lagi hanya satu ya. Nah, ini tidak berlaku kalau kita bikin misalkan seperti ini lagi ya. Kita bikin metode keempat misalnya public mahasiswa, misalkan di sini ada string nama. Nah, ya. Oke. Di sini tidak diperbolehkan ya. Oke. Karena sudah ada tipe string ya. Ini pun string ya. Nah, string yang diperbolehkan ini dia beda tipe ya, tipe kelas atau tipe data ya. Misalkan kita ganti di sini ya, jangan lagi string sesuatu ya, misalkan di sesuatu ya. Jadi nggak bisa ya, sama-sama string ya. Yang lain ini string, di sini string. Kita ganti ya, di sini kita ganti. Misalkan integer ya, seperti itu. Ini baru boleh ya. Mau dibuat yang beda lagi silahkan ya. Misalkan setelah integer kita butuh char. Boleh, silahkan ya. Kapan Pak Barja kita bisa lakukan polymorphisme overloading ya? Sebanyak berapa ya?
Nah, ini menyesuaikan ya dengan keperluannya ya. Mau bikin 1, 2, 10 ya, atau mungkin 50 ya, silahkan ya. Yang penting disesuaikan ya. Kalau memang tidak perlu ya tidak usah ya. Ini hanya untuk menunjukkan ya. Oke. Nah, kalau kita bikin lagi nanti misalkan dengan 2 parameter tidak boleh string dan string ya. Tapi diperbolehkan integer string atau mungkin string integer ya, seperti itu ya. Atau mungkin char ya, char integer ya. Yang tidak boleh adalah string ya. 3 parameter, 4 parameter silahkan ya. Yang penting tipe datanya ya. Kalau ini dia hanya nama variabel ya. Boleh sama ya. Ini dulu teman-teman pernah mempelajari fungsi ya, misalkan ada fungsi fx ya, misalkan. Ini dia berbeda dengan fungsi gx ya, tidak sama ya. Oke. Parameternya sama-sama x, tapi nama fungsinya beda ya. Di sini dia g, di sini dia f ya. Oke, masih ingat ya? Nah, ini adalah kelas super ya. Nah, lalu kita punya kelas turunan ya, atau anak kelas atau subkelas ya, ditandai dengan adanya extend ya ke kelas super ya mahasiswa ya. Ini extend ya. Kalau kita ke kelas kita gunakan keyword extend ya. Nah, sedangkan untuk ke interface kita gunakan implements ya. Oke. Nah, privat string jurusan ya di sini ya. Jadi tidak perlu menuliskan kembali di mahasiswa sistem informasi ini ada NIM, nama ya, dan yang lain ya. Cukup yang menjadi pembedanya ya. Misalkan di pembeda mahasiswa sistem ini, siswa ini, yakni jurusan ya. Oke, jadi kita bikin hanya satu ya. Misal ada lagi, silahkan tambahkan aja ya. Misalkan ada lagi privat integer jumlah SKS, misalkan ya. Atau mungkin privat string nanti gelarnya ya. Misalkan gelarnya mahasiswa, misalkan namanya adalah Pitaloka ya, amd.com, nah itu ya, atau mungkin Raden Kian Santang, ya STMT ya begitu ya, itu gelar ya. Cukup yang menjadi pembeda ya. Apa sih yang membedakan ya antara subkelas dan superkelas ya? Atau mungkin antara subkelas yang satu dengan subkelas yang lainnya ya. Apa? Kita tulis salah satunya misalkan di atribut ini ya. Ya, seperti ini. Nah, sementara ya di konstruktor ya, kita boleh menambahkan parameter name ya, nama ya, sesuai yang ada di mana sebanyak di superkelas ya. Nah, nanti tinggal kita mengatakan super ya, name dan nama. Artinya di sini samakan ya untuk mengoperasikan mengeset atribut name dan atribut nama seperti yang di superkelas ya. Bagaimana di superkelas? Di superkelas kita punya ya, nah, public mahasiswa ya. This.name sama dengan name, this.nama sama dengan nama ya. Oke. Nah, ini ya artinya super ya. Oke, lalu kita lakukan misalkan polimorfisme overriding ya. Pada metode info mahasiswa ya. Nama metodenya sama ya, tapi kita tulis di subkelasnya ya, bukan di kelasnya ya. Oke ya. Ini adalah overriding method ya. Oke. Kok bisa Pak? Nah, karena di kelas super ya. Nah, di kelas super ya, ini kelas induk ya. Ada metode protected void info mahasiswa ya. Modifier protected ya menandakan hanya bisa diakses oleh anak kelas atau subkelas ya, atau
kelas turunannya saja ya. Oke ya. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita tulis di sini public void info mahasiswa ya. Lalu kita tulis ya super.info mahasiswa ya. Artinya dia akan menampilkan juga ya dua baris kode program ya yang ada di sini ya. Ini akan ada baris program ya. Nah, oke. System out print name, system out print nama ya. Oke ya. Tanpa kita harus menuliskan lagi ya system out print ya. Oke. Seperti itu ya. Apakah boleh Pak kita menuliskan system out print misalkan kita tulis tetap kekeh ya, ingin kita tulis misalnya oke, sistem oke, misalkan di sini kita ganti name sama dengan name gitu ya. Boleh nggak? Nah, boleh dengan catatan di atribut kita bukan beri modifier private ya, tapi kita beri modifier protected ya. Dan di sini kita tulis super.name ya, bisa seperti itu ya. Ini pun sama. Nama ya, di sini nanti kita tulis super.nama ya. Dengan catatan sekali lagi, oke, di sini ya, bukan privat ya, tapi kita ganti dengan protected ya, seperti itu ya. Oke ya. Sebaiknya jangan ya, biarkan aja tetap privat ya. Oke. Dan yang di sini ya. Oke, kita cukup menuliskan super ya. Artinya dua baris seperti ini sudah otomatis ya ada di-include ya, disertakan. Oke. Ini metode tambahan ya. Oke. Ini aksi tambahannya misalkan sistem outprint jurusan ya. Oke ya, seperti itu. Ini ya yang yang penting di pewarisan ya. Oke, satu lagi ya. Saat kita mendeklarasikan di kelas main ya. Nah, ini kelas super ya. Bisa kita lakukan instansiasi ya, sama ya new mahasiswa ya. Ini kelas anak. Oke, kita lakukan instansiasi kelas anak ya. Nah, yang paling membedakan nanti ya ternyata ya di kelas super ya mahasiswa bisa kita lakukan instansiasi dengan tipe kelas subnya ya, tipe kelas anak kelasnya ya. New mahasiswa sistem informasi ya, seperti itu. Oke. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, bagaimana? Nah, ini Muhammad Fauzan, Hafizatul, Muhammad Rizan. Gimana Rizan? Suara saya sekarang jelas ya? Kita gunakan dua device ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Bagaimana? Oke. Next, atau ada yang mau bertanya atau mungkin mengkoreksi, silahkan. Oke, nggak ada suara ini. Kayaknya next saja, Pak. Next ya. Oke ya, kalau next, nah sekarang ada satu lagi ya, kata kunci, yakni kalau di kelas super ya, kita beri modifier tambahan, yakni public abstract ya. Nah, di sini ada public abstract kelas mahasiswa.
maka ya, nah di sini dia tidak boleh dilakukan instansiasi ya. Jadi ini dia keliru ya. Nah, kita beri komen dulu ya, kita nonaktifkan ya, seperti itu ya. Nah, yang masih diperbolehkan seperti ini dia ya. Oke, jadi memberikan abstrak ya, kelas ya, artinya hanya abstrak. Tidak boleh tidak ada objeknya ya, tidak bisa kita buat objek ya. Oke, itu ya yang berikutnya ya. Jadi kita memiliki seperti itu ya. Oke ya. Paham? Ini kata kunci abstrak ya. Dan nanti ketika pada suatu metode function ya atau mungkin metode prosedur ya yang bisa kita berikan kata kunci abstrak ya, maka di subkelasnya harus mengoverride ya metode abstrak tersebut ya. Oke ya. Apakah metode abstrak bisa dilakukan pada konstruktor ya? Tidak ya. Karena metode konstruktor di suatu kelas ya tidak akan pernah bisa dilakukan overriding di kelas sub ya. Kita hanya bisa membuat atau mendeklarasikan istilahnya itu anonim inner class ya atau anonim inner type ya, seperti itu. Oke. Dan yang paling penting lagi ya di kelas turunan ya di sini public class mahasiswa sistem informasi extend mahasiswa ya hanya bisa mewariskan satu kelas ya. Oke. Oke, nah ini coba kita tulis lagi ya. Jadi kalau kita memiliki ada katakanlah 5 kelas ya, misalkan di sini public kelas A, oke. Oke, misalkan ada lagi di sini public kelas B. Oke. Lalu kita punya public kelas C. Nah, ada kelas turunan sekarang ya, misalkan public kelas D hanya boleh extend satu saja ya, extend ke A ya, atau mungkin extend dia ke B ya, atau ke C seperti itu ya. Tidak boleh misalkan extend A dan B ya, atau mungkin dan C. Tidak boleh seperti ini ya. Ini salah dia ya. Yang diperbolehkan hanya single inheritance pada kelas ya, atau pada abstrak kelas ya, seperti ini dia. Oke, hanya boleh satu ya, seperti ini ya, hanya satu. Oke, paham ya? Misalkan ada satu kelas lagi, misalkan di sini ada public kelas E extend B ya. Oke, ada lagi misalkan public kelas F extend D ya, seperti itu ya. Oke. Nah, berbeda nanti kita akan pelajari dengan interface ya. Di interface nah itu diperbolehkan ya mengimplement ya banyak interface ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya. Kita sebutnya adalah single inheritance ya. Oke. Ini single inheritance. Oke, kita sebut on class ya, atau mungkin abstract class. Nah, oke. Ya, seperti ini. Ini adalah pewarisan ya. Kenapa diperlukan pewarisan ya? Salah satunya adalah untuk mengoptimalkan ya penggunaan memori ya. Karena kalau kita gunakan pemrograman Java ya, tanda kutip ya, itu boros ya memorinya ya. Setiap kita lakukan instansiasi itu adalah memori ya. Kita deklarasikan metode ya. Nah, kalau misalkan nanti dieksekusi, dikompil ya, dikompilasi, tetap ya metode tersebut ya berupa memori ya, sehingga banyak memori ya, seakan-akan berat terbeban oleh memori ya. Karena itu harus kita belajar nanti ada desain pattern ya.
tidak hanya bisa menyusun kode program ya, tapi juga bisa menyusun ya, membentuk pemodelan sistemnya ya. Biasanya berupa diagram kelas ya, kapan harus kita buat abstrak kelas, kapan harus kita buat interface ya, seperti itu ya. Oke ya. Jadi sekali lagi ya, seperti ini pewarisan ya. Oke, adakah yang mau ditanyakan ya? Oke, kalau tidak ada, kita akan coba mempelajari tentang interface ya. Public interface, misalkan namanya adalah, biasanya ada kata-kata listener ya. Sebaiknya kita beri imbuh ya, listener ya. Misalkan adalah apa ya? Misalkan dua dimensi listener, misalkan seperti ini ya. Oke, kenapa ada interface ya? Nah, interface ini dia mirip seperti kelas ya, tapi hanya terdiri dari atribut ya, konstanta ya, dan hanya deklarasi nama metodenya saja ya. Sedangkan untuk pendefinisian ya, masing-masing metodenya itu dilakukan di anak kelasnya atau sub kelasnya ya. Misalnya ya, pada semua bidang ya, atau mungkin dua dimensi pasti memiliki metode hitung luas ya, dan keliling atau mungkin diagonal ya. Nah, tapi bidang lingkaran ya, nah, luasnya akan berbeda perhitungannya dengan menghitung luas persegi atau segitiga atau jajar genjang. Setuju ya? Nah, itu ya yang harus kita bedakan ya. Oke. Atau mungkin misalnya apa ya? Kendaraan ya, misalkan ya. Kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, roda 6 dan seterusnya sama-sama memiliki metode untuk maju ya, atau mungkin metode berhenti mengerem ya. Oke, sebentar. Oke ya, coba kita lanjut ya. Dua dimensi listener ya. Misalkan ada
void hitung luas gitu ya. Oh, ini ada Lutfi ya. Oke ya, Lutfi ya, selamat bergabung ya. Void hitung luas ya. Oke, seperti ini ya. Udah hanya deklarasi ya, nama metodenya saja ya. Kalaupun ada konstanta, boleh di situ ya. Oke, lalu ada void hitung keliling misalkan ya. Oke, misalkan dua dulu ya. Dua dulu ya. Oke, jangan void deh ini ya. Misalkan di sini adalah double ya. Double hitung luas. Ini double hitung keliling. Lalu ada void info luas, ya, luas suatu bidang. Lalu ada void info keliling. Nah, ya seperti ini ya. Oke. Jadi yang membedakan ya aksinya itu hanya di masing-masing kelasnya ya. Misalkan kita punya ada public class persegi ya. Persegi. Oke. Oke, kita punya public class persegi ya. Dia punya privat double sisi ya. Lalu ada misalkan public persegi, oke. Nah, di sini kita tulis double sisi ya. Lalu this dot sisi sama dengan sisi ya. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk mengakses interface ya, yang hanya berisi nama metodenya saja atau mungkin konstanta ya, kita bisa menambahkan kata kunci implements ya. Implements dua dimensi listener. Nah, kalau kita menuliskan implements ya, dua dimensi listener, maka semua metode yang ada di interface tersebut ya harus ditulis ulang ya, di overriding ya di kelas persegi ini ya. Jadi harus kita tulis di sini public double hitung luas misalkan seperti ini ya. Oke. Return sisi kita kalikan sisi ya. Lalu ada public void info luas ya. Yang penting tulis semuanya ya. Ada 4 metode di interface tersebut, maka harus kita tulis ya. Kalau dia mengenai urutan Pak, tidak masalah ya. Misalkan ditulis yang mana duluan ya. Misalkan system.out.println ya. Misalkan di sini adalah luas persegi sama dengan di sini adalah hitung luas. Oke, seperti itu ya. Setelah luas kita tulis ya, misalkan kita tulis sekarang public double hitung keliling ya, seperti ini ya. Oke. Return ya, return sisi kita kalikan 4 ya, keliling ya. Sisi 4 ya, benar ya. Setelah itu public void info keliling persegi. Nah, seperti ini ya. Oke, misalkan system.out.println ya. Misalkan di sini adalah keliling persegi sama dengan ya hitung keliling ya. Jangan lupa ini dia menandakan metode ya. Oke, hitung keliling di sini. Oke. Dia diperoleh dari sini ya. Nah, ini ada kurung buka dan kurung tutup ya. Oke ya, seperti ini. Jadi bisa kita gunakan public class persegi implements dua dimensi listener ya. Bagaimana cara sekarang mengaksesnya ya? Kita sudah punya interface ya. Sekali lagi, interface tidak memiliki konstruktor ya. Dan interface tidak bisa dilakukan instansiasi objek ya. Oke, tapi dia bisa ya jadi tipe kelas ya atau mungkin di suatu parameter ya. Oke. Ini kita punya suatu kelas persegi ya yang mengimplement dua dimensi listener ya.
Misal ada lagi ya, misalkan di sini ada lagi ya listener lainnya ya. Nah, ini boleh ya. Untuk interface boleh ya. Dia bisa multi ya inheritance ya. Oke. Yang penting di sini sama-sama interface ya. Mau ada 5 ya, ada 10 silahkan ya, disesuaikan dengan keperluan ya. Oke. Sekarang kita coba akses di sini ya. Public class main ya, misalkan. Public static void main ya. Oke, string argumen ya. Kan seperti ini ya. Oke. Persegi ya, persegi X sama dengan new persegi ya, seperti ini ya. Oke. Kita cek dulu public persegi. Oke, ada parameternya ya, sis ya. Misalkan parameternya di sini adalah 100 ya. Lalu X ya, dot info keliling ya. Lalu X dot info luas ya, seperti ini ya. Oke ya, bisa kita lakukan seperti ini. Oke. Oke, paham ya? Nah, nanti apakah bisa Pak Barja kalau kita tulis seperti ini ya? Misalnya adalah new persegi ya. Misalkan. Nah, bisa seperti ini dia ya. New persegi, oke. Misalkan 10 gitu ya. Lalu kita tulis tambahan deh apa ya, misalkan public metodenya adalah void ya, void info keliling ya. Jadi kita bisa tulis ya seperti ini ya, info keliling. Terus ada lagi info luas ya. Terus ada metode public double hitung luas ya. Katakanlah di sini return 1 dulu ya, ini contoh ya. Oke, return 1. Oke, ini pun sama. Hitung keliling ya, nah seperti ini ya. Jadi namanya adalah anonym inner type ya. Boleh nggak Pak kita tulis persegi X sama dengan new persegi, lalu boleh kita jabarkan ya, seperti ini ya. Nah, ini di mana? Di pertemuan kita kedua ya, di Java Study Group ya, kita pernah mendeklarasikan misalkan new most listener ya, atau new most motion ya, yang membuat suatu tombol berjalan atau berlari ya. Ketika kita lakukan mau diklik ya, dia bisa lari-lari ya. Jadi bisa seperti ini ya. Oke. Oke ya, sekali lagi ini adalah materi tentang inheritance ya. Oke, pasti teman-teman butuh untuk contoh-contoh yang lainnya. Akan kita di lain waktu ya. Nah, jadi pewarisan sekali lagi dia bagaimana cara mewarisi atau menurunkan ya suatu sifat dari induk ya ke anak ya. Oke. Sifat seperti apa? Sifatnya yakni ada 2 ya, bisa atribut atau metode ya, dengan tetap memperhatikan modifier ya. Modifier
yang saat ini bisa kita lakukan, yakni adalah protected ya, yakni bisa diakses oleh subkelasnya. Sedangkan kalau kita deklarasikan final class atau final method function atau prosedur, ya, final tidak berlaku pada konstruktor ya. Jadi final pada method function atau prosedur, maka itu bersifat sudah final ya, tidak boleh, tidak bisa dilakukan overriding ya, atau mungkin tidak bisa dilakukan turunan ya, kalau sudah final ya. Sedangkan abstrak ya, di sini dia tidak bisa dilakukan instansiasi objek ya. Oke. Nah, kalau implements, kata kunci untuk mewaris pada interface ya. Sedangkan extend ya mewarisi pada suatu kelas atau abstrak kelas ya. Oke, ini ya kata kuncinya ya yang terkait dengan inheritance atau mungkin kita bilang generalisasi ya atau spesifikasi sama ya. Relasinya secara UML kita sebut dengan is-a ya. Oke, nanti yang lain contohnya misalkan suatu kelas pegawai ya. Misalkan pegawai, ada pegawai tetap, ada pegawai honorer, ada magang ya, dan lain-lain. Apa yang membedakan Pak Barja? Misalkan kalau pegawai tetap ya, yang paling membedakan adalah jumlah jam kerjanya ya. Atau mungkin ada tunjangan yang diberikan ya, atau fasilitas yang diberikan ya. Terus jumlah jam kerja otomatis jumlah gaji ya yang diperoleh ya. Nah, sedangkan kalau misalkan pegawai biasa atau honorer, jelas jumlah jamnya berbeda ya, tunjangannya mungkin juga dibedakan ya. Oke. Dan honor yang diterima ya. Oke. Termasuk mungkin tunjangan cuti ya, berapa hari bisa diizinkan cuti ya. Apakah cuti terutama misalkan untuk ibu-ibu ya, apakah melahirkan diberikan sampai 2 sampai 3 bulan ya atau tidak. Nah, itu juga berlaku ya. Oke ya. Oke, ini ya yang sedang kita bahas ya. Dari yang perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Oke. Contohnya sangat mudah, kelas mahasiswa dia punya seperti ini. Oke. Oke, kalau pada kelas ya, berarti dia single inheritance ya. Nah, single inheritance hanya satu dia. Sedangkan kalau misalkan dia pada interface ya, pada interface. Oke. Kalau pada interface boleh multiple ya, inheritance ya. Contohnya, kalau kita punya public kelas A, nah dia hanya boleh satu ya. Oke, sedangkan untuk ketika kita punya interface ya, public interface X misalkan ya, kita punya interface X, ada lagi ya interface Y misalnya, dan ada lagi interface Z ya. Maka bisa kita lakukan seperti ini ya. Contoh misalnya public class G implements ya X dan Y atau mungkin dan Z. Nah, itu boleh ya. Oke. Karena dia ke interface ya. Bahkan misalkan public class F extend D ya, tambahkan lagi boleh ya implements ya ke X ya atau mungkin dan Y. Nah, itu masih boleh seperti itu ya. Jadi untuk kelas hanya boleh satu ya. Oke. Seperti ini ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, teman-teman, silakan. Oke. Mudah-mudahan materi singkat hari ini mudah dipahami ya. Oke, kalau sudah, coba saya minta tolong teman-teman aktifkan dulu kameranya semua.
Lalu sampaikan, misalkan hadirlah minimal ya, Lutfi Rizky hadir ya, Tengku Ahmad hadir ya. Ini baru 21 pesertanya ya. Oke, silakan. Gimana Ahmad? Tengku Ahmad. Yang lain? Rizky Pranata hadir, Pak. Rizky Pranata hadir ya. Tengku Ahmad? Hadir, Pak. Hadir. Kumaha? Ngartos? Ngerti? Ngertos, Pak. Nanti teman-teman bisa dicoba ya. Untuk referensi Java itu banyak ya. Misalkan Stack Overflow ya. Atau mungkin di dokumen Oracle ya. Di docs Oracle ya, .com atau W3 School ada ya. Ada beginner Java ada ya. Head first Java juga bisa ya. Silakan yang lain ya, coba dibantu Tiara, Yolanda ya, aktifkan coba kameranya, Deswin ya, dan teman-teman yang lain. Oke. Oke, nggak ada nih. Gimana? Ini Tiara ya. Tiara, paham Tiara? Insya Allah, Pak. Lumayan. Lumayan ya. Lumayan membuat rambut menjadi super saya ya. Oke. Yang lain mana nih? Tidak ada suaranya nih ya. Oke. Teman-teman yang lain silakan. Adakah yang mau berkomentar atau mungkin bertanya? Oke, untuk materi inheritance ini cukup berat ya. Jadi kita minimal punya 3 contoh ya, dan kita ulangi seperti itu ya. Oke. Ini yang contoh interface ya, hanya deklarasi nama metode saja isinya ya. Oke. Dan konstanta ya, misalkan kita beri konstanta di sini. Kalau pada lingkaran konstanta misalkan final double V ya sama dengan 3,14 seperti ini. Itu konstanta ya, boleh ya. Oke. Berbeda dengan kelas ya. Nah, interface di sini tidak punya konstruktor ya. Dan interface tidak boleh diinstansiasi ya. Kalau dia jadi parameter, Pak, misalkan di sini kita beri public persegi 2 dimensi listener X, nah boleh, tidak masalah ya. Oke, jadi parameter ya. Oke. Ini contoh kelas mainnya. Kita mengatakan ini adalah anonim inner class ya. Oke ya, kalau tidak ada, oke mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Ada yang keberatan? Bagaimana? Tidak? Tiara? Tengku Ahmad? Rizky Pranata? Yang lain tidak aktif nih. Lanjut materi atau cukup dulu? Gimana? Oh Putri ya, Putri cukup. Ya kalau gitu saya aktifkan dulu kameranya ya. Oke, atau Yolanda Natalia tuh ya. Bagaimana nih? Lanjut lagi contoh atau materi berikut. Oke, materi berikutnya tetap ya pewarisan dengan beda contoh ya. Oke, saya cukupkan sekian ya. Oke, kita akhiri dulu.